Yang saya hormati Ibu Lucy Ayu Widowati SPD selaku Waka Kesiswaan SMP Koryesu, Ibu Cecilia Dani Anjareni SPD, dan Bapak Dionisius Widiatmoko SPD selaku pembina OSIS, tim LDK, Bapak Ibu Guru, staf TU Tata Usaha SMP Koryesu, para orang tua siswa yang mungkin saat ini mengikuti acara ini dari rumah, serta anak-anakku, siswa-siswi SMP Koryesu yang saya cintai dan banggakan. Puji syukur kepada Tuhan karena rahmat kasih-Nya, kita semua senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan dimampukan melaksanakan kegiatan, mulai dari seleksi calon pengurus OSIS, LDK, kampanye, hingga pelantikan pengurus OSIS periode 2021-2022 hari ini dengan lancar. Tanpa campur tangan Tuhan, tentunya kita tidak akan mampu melaksanakan semua ini, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Bapak Ibu, khususnya tim latihan dasar kepemimpinan, saya sungguh berterima kasih atas kerjasama, kerja keras, dan kerja cerdas Bapak Ibu dalam melaksanakan pendampingan terhadap putra-putri kita, khususnya dalam belajar berorganisasi. Saya mengerti, Bapak Ibu berusaha memutar otak, berpikir keras, bagaimana cara menyeleksi calon pengurus OSIS, terutama kelas 7 yang sejak awal masuk belum pernah bertatap muka dengan kita. Bagaimana cara pendampingan? Bagaimana mencari materi yang cocok dan menarik dalam pelaksanaan LDK dan kampanye di masa sulit seperti sekarang ini, sehingga materi bisa difahami oleh calon pengurus OSIS tanpa menimbulkan kebosanan. Untuk itu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu tim latihan dasar dan kepemimpinan. Berikutnya, anak-anakku pengurus OSIS periode 2020-2021 atau pengurus lama yang saya cintai. Ibu ucapkan banyak terima kasih atas dedikasi di mana kalian telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mengembangkan SMP Koryesu melalui kegiatan-kegiatan yang telah kalian program dan laksanakan. Memang, karena pandemi ini, tentunya ada program yang tidak bisa dilaksanakan, tetapi kalian sudah berusaha menggantikan dengan program yang lebih menarik. Kegiatan-kegiatan yang selama ini belum pernah dilaksanakan telah dimulai dalam kepengurusan OSIS 2020-2021. Misalnya, lomba TikTok. Bahkan pada kepengurusan kalian, salah seorang temanmu yang jauh dari Papua juga memberi materi memasak bagi adik-adik SD Koryesu. Ini sungguh hal positif, kegiatan yang pantas Ibu acungi jempol. Semoga dengan pengalaman
berorganisasi sebagai pengurus OSIS di SMP Koryesu dapat membentuk kalian menjadi pribadi yang berwawasan luas, ulet, tangguh, serta memiliki nilai-nilai serviam yang nantinya akan membawa kalian menjadi pemimpin-pemimpin yang humanis. Anak-anakku, pengurus OSIS periode 2021-2022. Ibu ucapkan selamat bagi kalian. Hari ini kalian resmi sebagai pengurus OSIS SMP Koryesu. Kalian akan bekerja sama dengan Bapak Ibu Guru, dengan bimbingan pembina OSIS tentunya, membantu kelancaran kegiatan sekolah dalam batas-batas sebagai pelajar, melaksanakan program-program yang sudah kalian janjikan dalam kampanye calon pengurus OSIS yang lalu. Sebagai pengurus OSIS, tentunya kalian harus pandai membagi waktu. Tetap jangan lupa tujuan utamamu bersekolah, yaitu belajar. Dan yang tak kalah penting adalah jaga agar semangat bukan hanya di awal kepengurusan, tetapi tetap bertahan sampai akhir kepengurusan. Seperti kata-kata dalam regula atau prakata Santa Angela, tidaklah cukup untuk memulai bila tanpa ketahanan. Semangat di depan, tapi jika ada tantangan dan hambatan, langsung loyo, ngambek, tidak mau hadir lagi dalam rapat kepengurusan. Bukan ini yang Ibu harapkan. Tapi semangat, tekun, dan bertahan sampai akhir. Bagi semua siswa-siswi SMP Koryesu yang Ibu cintai, kami mengerti kalian semua saat ini hampir sampai pada titik jenuh. Begitu juga dengan kami, Bapak Ibu Guru. Tetapi bagaimanapun juga hidup kita tetap harus jalan sampai Tuhan sendiri yang menghentikan. Kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan kalian. Isi waktu kosong dengan kegiatan positif di rumah. Jangan lupa berdoa, yakin Tuhan pasti memberi yang terbaik untuk kita semua. Bapak Ibu, orang tua siswa yang saya hormati yang mengikuti acara ini, terima kasih atas dukungan, pengertian, kerjasama, serta izin yang diberikan bagi putra-putri untuk belajar berorganisasi di masa sulit ini. Khususnya menjadi pengurus OSIS. Tanpa kerjasama dari orang tua, tumbuh kembang putra-putri kita tidak akan maksimal dan tidak dapat seutuhnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat berjumpa anak-anak, bagaimana kabar kalian? Saya berharap semuanya tetap sehat dan baik-baik adanya. Hari ini kita bertemu di dalam ibadah syukur dalam rangka pelantikan
pengurus OSIS yang baru. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan ya. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan sempurna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna kasih-Nya kepadaku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah Engkau Allahku. Aku ada hanya karena anugerah-Mu. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu ini dengan bersukacita, tanda syukur kita kepada Tuhan. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan sempurna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna kasih-Nya kepadaku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah Engkau Allahku. Aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah Engkau Allahku. Aku ada hanya karena anugerah-Mu. Aku ada hanya karena anugerah-Mu. Aku ada hanya karena anugerah-Mu. Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi, para siswa yang terkasih, orang tua, Bapak Ibu Guru, dan semua karyawan di SMPK Koryesu. Hari ini kita bersatu dalam doa. Kita bersyukur atas berkat Tuhan, atas kita semua. Terutama kita bersyukur untuk para siswa yang sudah dipanggil dan diutus dalam kepengurusan OSIS 2021-2022. Hari ini mereka akan dilantik. Mereka adalah siswa-siswa terbaik dan terpilih yang akan bekerja bersama Tuhan, mewartakan kabar sukacita di bidang masing-masing.
Mereka diharapkan mampu menjadi pemimpin humanis. Sebelum kita memulai ibadat sabda pada pagi hari ini, marilah kita merenungkan dosa-dosa kita, memohon ampun atas segala dosa-dosa kita agar kita pantas dan layak untuk mengikuti ibadat pada pagi hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Tuhan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu berkat rahmat yang boleh kami terima sampai saat ini. Engkau mengutus kami menjadi tangan kasih-Mu yang mewartakan kabar sukacita-Mu. Berilah kami rahmat-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Kami mampu menjadi utusan-Mu melalui perbuatan baik dan karya nyata kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Beserta tugas ini, ku terima rahmat-Mu Tuhan. Yahweh, Engkau menyelami hidupku dan mengenal diriku. Pikiranku Kau indahkan dari jauh, dan segala lakuku Kau kenal. Beserta tugas ini, ku terima rahmat-Mu Tuhan. Terlampau aiblah bagiku pengetahuan-Mu, terlampaulah tinggi tiada terhampiri olehku. Beserta tugas ini, ku terima rahmat-Mu Tuhan. Ku puji Engkau, sebab dahsyatlah Engkau. Jiwaku pun Kau kenal dengan saksama. Beserta tugas ini, ku terima rahmat-Mu Tuhan. Salamilah aku ya Yahweh, dan tahulah akan hatiku. Ajaklah aku dan kenalilah segala kegelisahanku. Beserta tugas ini, ku terima rahmat-Mu Tuhan. Awasilah kalau aku menempuh jalan tipu muslihat, dan bimbinglah
Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Nilai Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam itu turun ke atasnya. Jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Sahabat-sahabat yang terkasih, inilah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat terkasih di Koryesu, perkenalkan, nama saya Romo Ming OP dari Poldo Pewarta yang saat ini bertugas di Pontianak. Tuhan kita begitu baik. Tuhan selalu mencurahkan rahmat-Nya kepada kita dengan cuma-cuma. Itu yang dikatakan Injil Matius, bahwa kita memperoleh secara cuma-cuma, gratis. Kalau mungkin kita pernah seringkali mendengarkannya, dan kita pastinya ingin mendapatkan sesuatu dengan gratis. Gratis boleh dibilang, kalau disebut dari akar katanya, adalah gratia. Mungkin kita pernah mendengarkan kata ini, gratia plena, full of grace, penuh rahmat, dalam doa Salam Maria. Dan gratis ini adalah rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi sejatinya kalau kita boleh jujur, bahwa Tuhan senantiasa memberikan rahmat-Nya secara cuma-cuma kepada kita. Dan adik-adik semua saat ini yang sedang atau akan dilantik menjadi pengurus OSIS harus melihat bahwa semuanya adalah rahmat Tuhan. Tentunya kita boleh bangga, kita harus bangga bahwa kita dipilih ataupun terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Kembali untuk melihat bahwa pengurus OSIS bisa menjadi sebuah title tertentu, sebuah gelar yang boleh kita terima, tapi kembali bahwa semuanya itu adalah rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita terpilih karena prestasi kita, terpilih karena kepribadian kita, atau banyak hal yang membuat kita dipilih menjadi pengurus OSIS. Tetapi lebih daripada itu, kita harus melihat rahmat tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diberi kesempatan untuk belajar. Kita diberi kesempatan untuk menggali kemampuan diri. Kita diberi kesempatan untuk menjadi seseorang. Dan terutama kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani. Pengurus OSIS bukan sesuatu yang harus kita pegang seutuhnya, kita harus pegang seutuhnya, tetapi bukan menjadi sesuatu yang harus membuat kita sombong. Pengurus adalah sesuatu yang harus kita hidupi untuk melayani teman-teman kita. Segala kemampuan, kelebihan yang kita terima dari Tuhan haruslah kita berikan kepada teman-teman kita yang lain, terutama mereka yang membutuhkan secara cuma-cuma. Dan saat kita selalu memberikan, artinya kita selalu menyalurkan apa yang telah kita terima, dan disitulah bahwa Tuhan akan selalu mencurahkan rahmat-Nya kepada kita.
Mungkin adik-adik pernah mendengar laut mati. Jadi laut mati ini laut yang tidak bisa menyalurkan airnya ke tempat lain. Laut ini menyimpan air itu untuk dirinya sendiri, maka disebut laut mati. Karena mungkin karena kadar garam yang cukup tinggi sehingga tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup di tempat itu. Jadi semakin kita membagikan, semakin kita menyalurkan rahmat, kemampuan, kelebihan kita kepada orang-orang yang membutuhkan, dan di sanalah Tuhan akan senantiasa menyalurkan rahmat-Nya. Dan saat ini adik-adik akan dilantik menjadi pengurus OSIS yang tentunya harus memiliki semangat pelayanan, semangat rendah hati. Jadi kalau kita melihat, berilah salam kepada mereka. Kita sebagai pengurus OSIS harus mengawali lebih dahulu. Kita harus menjangkau teman-teman kita. Kita harus menjangkau para guru kita. Tidak hanya menunggu, artinya bahwa kita melakukan inisiatif untuk menjangkau teman-teman, para guru dan juga masyarakat kita. Dan di sini menjadi penting bahwa hari demi hari kita menjadi rendah hati. Kerendahan hati ini tentunya karena kita menyadari bahwa Tuhan telah begitu baik untuk kita. Dan semoga apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, semua rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kita, tidak hanya kita simpan untuk diri kita sendiri, tetapi kita mau menyalurkan, kita mau berbagi pada orang-orang yang membutuhkan, terutama teman-teman kita, juga karyawan di sekolah kita, para guru, dan sehingga rahmat itu senantiasa berbuah. Rahmat itu semakin tumbuh sehingga Tuhan boleh berkenan dalam kehidupan kita. Dan kita yakin bahwa saat Tuhan berkenan, maka Tuhan akan senantiasa selalu mencurahkan rahmat-Nya untuk kita dan keluarga kita. Yang terhormat Ibu Yuliana Herman, Suprihatin selaku Kepala SMP Katolik Koryesu Malang. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta karyawan. Yang terhormat para orang tua siswa dan pemirsa kanal YouTube SMP Katolik Koryesu Malang. Serta para siswa SMP Katolik Koryesu yang saya kasihi. Salam Serviam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melaporkan pertanggungjawaban pembina dan pengurus OSIS SMP Katolik Koryesu Malang pada masa bakti 2020 sampai dengan 2021. Kami, pembina dan seluruh pengurus OSIS SMP Katolik Koryesu Malang pada masa bakti 2020 sampai dengan 2021 mengucapkan terima kasih atas segala kepercayaan dan dukungan dari sekolah, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kami hingga masa akhir tugas kami. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS SMP Katolik Koryesu pada masa bakti 2020 sampai dengan 2021. Laporan pertanggungjawaban ini kami susun sesuai dengan program kerja pengurus OSIS SMP Katolik Koryesu Malang pada masa bakti 2020 sampai dengan 2021 yang telah kami susun pada awal periode kepengurusan OSIS. Didorong dengan rasa tanggung jawab kami, pembina dan pengurus OSIS, kepada sekolah, agar memperoleh gambaran tentang program kerja yang kami laksanakan selama menjabat.
Adapun program kerja yang telah kami laksanakan antara lain: 1. Mengaktifkan media sosial sekolah, yaitu Instagram SMP Katolik Koryesu dan Instagram OSIS SMP Katolik Koryesu. 2. Memposting virtual mading di Instagram sekolah maupun Instagram OSIS. 3. Lomba BKSN secara virtual yang bekerja sama dengan tim pastoral sekolah. 4. Kelas meeting secara virtual. 5. Lomba hari ulang tahun RI ke-73 secara virtual. 6. Membantu Bapak dan Ibu Guru dalam melaksanakan virtual yaitu talk show. 7. Merayakan Hari Guru secara virtual dengan membuat video dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. 8. Fun game bersama SDK Koryesu secara virtual yaitu melalui game Quizzes. Berikut adalah program kerja yang telah kami laksanakan. Namun, karena kendala besar kami adalah pandemi virus COVID-19 yang mengharuskan siswa belajar di rumah, sehingga banyak program kerja yang tidak terlaksana. Program-program berikut adalah program kepengurusan OSIS masa periode 2020 sampai dengan 2021 yang belum terlaksana. Yang pertama, program rutin, menaikkan dan menurunkan bendera. 2. Menyambut warga SMP Katolik Koryesu pada pagi hari. 3. Upacara setiap hari Senin dan pada hari besar. 4. Bekal makan sehat atau menu seimbang. 5. Mengaktifkan radio sekolah. Lalu, senam pada Jumat minggu pertama, pameran karya pada akhir tahun pelajaran, dan yang terakhir adalah servite et amate kelas. Demikian laporan pertanggungjawaban ini kami buat. Atas perhatian, kerjasama dan dukungan dari seluruh warga SMP Katolik Koryesu, kami, pembina dan pengurus OSIS SMP Katolik Koryesu, masa bakti 2020 sampai dengan 2021, mengucapkan terima kasih dan kami juga mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga SMP Katolik Koryesu Malang, khususnya pada Ibu Yuliana selaku Kepala SMP Katolik Koryesu, Bapak Ibu Guru serta siswa SMP Katolik Koryesu, apabila banyak kesalahan dan kekurangan yang kami perbuat selama kami menjabat sebagai pembina dan pengurus OSIS SMP Katolik Koryesu. Malang, 8 Februari 2021. Pembina OSIS SMP Katolik Koryesu dan pengurus OSIS SMP Katolik Koryesu pada masa bakti 2020 sampai dengan 2021. Yang terhormat, Ibu Yuliana Herman Suprihatin selaku Kepala SMP Katolik Koryesu, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan, yang terhormat para orang tua siswa, dan para pemirsa kanal YouTube SMP Katolik Koryesu Malang, serta para siswa SMP Katolik Koryesu yang saya kasihi. Salam Serviam. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan laporan kegiatan latihan dasar kepemimpinan OSIS periode 2021-2022. Hadirin yang saya hormati, OSIS merupakan organisasi resmi yang diselenggarakan oleh sekolah sebagai wadah untuk mengembangkan bakat dan minat siswa dalam bidang keorganisasian dan kepemimpinan. OSIS dijalankan oleh siswa yang terpilih menjadi pengurus OSIS dan telah mengikuti pembekalan yaitu
LDK atau Latihan Dasar Kepemimpinan. Pelaksanaan LDK ini bertujuan untuk menyiapkan calon pengurus OSIS yang diharapkan mampu menjalankan kegiatan organisasi secara mandiri, bertanggung jawab, cekatan, dan mampu mengembangkan kreativitas dan talenta yang dimiliki. Adapun panitia LDK periode 2021-2022 ini, penasehat Dr. Anda Yuliana Herman Suprihatin, Ketua Pelaksana Lucy Ayu Widowati, Sarjana Pendidikan, Sekretaris Sisilia Dani Anjareni, Sarjana Pendidikan, Anggota Dionisius Widiatmoko, Sarjana Pendidikan, Louis Bertrand Sekondra Hudaya, Sarjana Komputer, Dorcas Ati, Sarjana Pendidikan, Ricky Dwi Oktaviano. Peserta LDK adalah siswa SMP Katolik Koryesu dari kelas 7 dan 8 yang telah diseleksi dan memenuhi kriteria, yaitu mengikuti seleksi calon pengurus OSIS melalui video narasi persuasif yang telah diunggah di Instagram masing-masing, memiliki nilai akademik dengan nilai rata-rata baik, memiliki catatan perilaku baik, aktif dan komunikatif, berminat dan bersedia dipilih, dan mendapatkan persetujuan dari orang tua. Jumlah siswa yang mengikuti seleksi adalah 46 siswa. Kemudian yang lolos seleksi adalah 36 siswa. Materi yang disampaikan dalam LDK antara lain keorganisasian khususnya OSIS, Serviam, visi dan misi sekolah, forum organisasi, struktur organisasi, pengelolaan media sosial, public speaking, praktik memimpin rapat, dan perumusan program kerja. Kegiatan LDK dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat, tanggal 25 hingga 29 Januari 2021. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dengan aplikasi Google Meet. Adapun susunan kepengurusan OSIS periode 2021-2022. Penasihat Dr. Anda Yuliana Herman Suprihatin. Pembina Dionisius Widiatmoko, Sarjana Pendidikan. Cecilia Dani Anjareni, Sarjana Pendidikan. Ketua Belicia Andreta Nauli Tampu Bolon. Wakil Aloysius Yudhistira Tanaya Gunawan. Sekretaris 1 Regina Adinda Ayu Nugraheni. Sekretaris 2 Angelik Eksa Alfardia. Bendahara Clarita Abigail Anastasia Pangaribuan. Komisi Visi Parisya Adnandia Christian. Franciscus Aletia Daniel Ersan. Pratista Ardiana Christian. Arfam Tetando Gumilang Kasim. Komisi Ketertiban Teresa Agustin Siahaan. Ignatius Jonathan Richard. Pramudia Anggragani Naraya. Ignatius Rexi Marciano. Felicia Suni Tanoto. Komisi Kebersihan Jenas Boni Tua Hutagaul. Fernando Dwi Ngan Putra. Manuela Florentia Lovely Bay. Jasmine Georgina Watimena. Komisi Sosial dan Kemanusiaan Faizah Atiyah Ramadina. Janice Angela Lawrence Yuliansyah. Agatha Cesaneira Gamaras Sevania.
Bernadette Nicole Afrella Tioronto. Komisi Kekeluargaan, Kelita Junesia Shivanya. Matildis Denalin Wula Muskanan. Sharon Natania. Michiko Selin Teperi. Karissa Natania Kristanti. Komisi Humas, Jocelyn Stella Handoko. Runi Ara Maulana Bonuparte. Ivana Fernayus Tibian. Axel Joshua Devano Kurniawan. Komisi Pastoral, Priska Fiantika Widiatama. Melia Wijaya. Birgita Nadine. Regina Mutiara Anugerah. Hadirin, demikian laporan kegiatan LDK calon pengurus OSIS periode 2021-2022. Besar harapan kami kiranya kepengurusan OSIS pada periode ini dapat menghasilkan para pemimpin humanis yang berwawasan, bertanggung jawab, mandiri, serta dapat menerapkan dan menanamkan nilai-nilai Serviam. Terima kasih, salam Serviam. Malang 8 Februari 2021, Ketua Pelaksana Lucy Ayu Widowati. Bapak Ibu pembina dan pengurus OSIS periode 2021-2022, sebelum kalian melaksanakan tugas, silahkan kalian berjanji di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah serta seluruh keluarga besar SMP Katolik Koryesu, kami berjanji dengan tulus hati akan menunaikan tugas kami sebagai pembina dan pengurus OSIS sesuai dengan kemauan kami yang telah kami terima dari Tuhan. Kami akan menyumbangkan waktu dan tenaga kami demi kesejahteraan dan perkembangan siswa dan sekolah. Kami akan melaksanakan tugas kami dengan penuh tanggung jawab. Kiranya Allah mendampingi kami dalam menjalankan tugas dan jabatan. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang terkasih, dengan ini kepengurusan OSIS 2021-2022 dinyatakan sah dimulai. Salam Serviam. Bugar pemuda belia, bersatu padu serentak maju ke arah luhur kami menuju. Kami sadari panggilan Tuhan, hidup suci menjadi teladan.
yang saya hormati Ibu Yuli selaku Kepala Sekolah SMPK Koryesu Malang, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu TU karyawan, serta teman-teman semua. Pertama-tama hendaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua bisa hadir di sini secara daring dengan baik dan sehat dalam perlindungannya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sangat besar kepada Tuhan, kepada Ibu Yuli dan Bapak Ibu Guru, kepada orang tua saya, kepada teman-teman, dan seluruh keluarga besar SMPK Koryesu Malang yang telah memberi saya kesempatan dan mempercayakan kepada saya tanggung jawab dalam menerima jabatan Ketua OSIS periode 2021 hingga 2022. Tanpa dorongan serta bantuan yang saya terima dari orang-orang di sekitar saya tidak akan dapat berdiri di sini dan menjadi Ketua OSIS. Kiranya kepengurusan OSIS tahun ini pun dapat diberi rasa kepercayaan dan dukungan yang kuat, dengan harapan melalui dukungan dari seluruh keluarga besar SMPK Koryesu, saya beserta seluruh kepengurusan OSIS dapat bekerja dengan baik dalam mengharumkan nama SMPK Koryesu dan bersama membawa serta menyalurkan berkat bagi semua orang melalui segala kegiatan yang dilaksanakan. Saya yakin dan percaya bahwa meski keadaan masih memaksa kita untuk beraktivitas dari rumah masing-masing, kepengurusan OSIS akan tetap aktif, bersungguh-sungguh, serta memberikan yang terbaik dengan totalitas dari segala kemampuan yang kami miliki. Dan tentunya, mari kita terus berdoa agar keadaan dunia bisa lekas membaik dan kita semua bisa segera berkumpul bersama, bertemu dalam keadaan sehat sentosa. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan salam sejahtera. Tuhan memberkati. Yesus telah berada di tengah-tengah kita. Dialah Tuhan yang mencintai umat-Nya. Ia telah memilih dan mengutus para rasul untuk menjadi pewarta dan gembala di tengah-tengah umat-Nya. Marilah kita panjatkan doa kepada-Nya. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gereja-Mu peka dan mampu menjawab tantangan iman dengan menanamkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak, Ibu Guru, dan karyawan, ya Bapa, semoga Engkau senantiasa memberkati para guru dan karyawan yang setia dalam karya dan tugasnya dengan rahmat kesehatan dan terpenuhi segala kebutuhan mereka. Berikan kesembuhan dan pemulihan secara total untuk Pak Iwan dan Pak Theo, supaya dapat melayani anak didik seperti dulu lagi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, ya Bapa, dampingilah orang tua kami dan berilah kesabaran dalam mendidik dan menghantar kami putra-putrinya sampai terpenuhi cita-cita kami, terutama dalam masa pandemi seperti ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pembina dan pengurus OSIS, ya Bapa, semoga semangat yang masih berkobar dalam diri para pembina dan pengurus OSIS semakin menunjukkan karya pelayanan mereka bagi perkembangan diri dan sekolah kami, walaupun masih daring. Kami juga mohon agar pengurus OSIS lama
dapat memanfaatkan pengalaman yang telah diperolehnya selama ini sebagai bekal hidupnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita dan tidak bisa menikmati pendidikan. Ya Bapa, dampingilah semua orang yang menderita dan saudara kami yang tidak bisa menikmati pendidikan, agar mereka selalu tabah dan tetap mengembangkan kemampuannya, serta selalu berharap padamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua, ya Bapa, semoga kami semakin menyadari akan tugas dan tanggung jawab kami untuk belajar dan melaksanakan tugas kami dengan baik. Walaupun banyak rintangan dan masalah dengan belajar di rumah, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, telah memberi kami berbagai karunia sebagai bekal hidup kami untuk masa mendatang. Semoga berkat karunia Roh Kudus-Mu dalam ibadat ini, kami semakin digerakkan untuk melaksanakan nilai-nilai Kristiani dalam hidup kami, karena hanya Engkaulah kudus yang menyertai kami semua, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, tugas adik-adik sebagai pengurus OSIS, pelayanan adik-adik sebagai pengurus OSIS, dan juga studi adik-adik semua senantiasa dijamah, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.